Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya sebelum kita masuk ke materi, kepada materi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak hadir? Kayaknya sudah hadir semua, Bu. Oke. Di sini kan ada 7 ya sekarang. Nah, baik, Ibu langsung saja ya untuk memulai pembahasan pada hari ini. Materi sebab yang Ibu akan bahas mengenai tentang Al-Quran, hadis. Nah, sebelum itu Ibu share screen dulu ya PPT-nya. Nah, di sini kita ada di MTS kelas 7. Nah, materi untuk kali ini mengenai Al-Quran hadis. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu ada pengertian Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran menurut cendekiawan Muslim Quraisy Sehat, kata Al-Quran ini berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya dari Quran yang berarti bacaan. Nah, untuk selanjutnya adalah nama lain dari Al-Quran. Ada yang baru bergabung ya hari ini? Baik, nama lain dari Al-Quran yang pertama terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Dan yang bacanya ialah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, untuk poin selanjutnya ialah fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama sebagai sumber ajaran hukum Islam utama. Nah, yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Nah, yang selanjutnya sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Nah, dan yang terakhir, yang keempat ialah sebagai pengontrol mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu ajaran Zabur, kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, untuk itu sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana Saudara Nakul Huda? Mungkin ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Baik. Tadi kan dijelaskan bahwa fungsi Al-Quran itu merupakan petunjuk hidup bagi manusia ke jalan yang lurus. Nah, maksudnya untuk jalan yang lurus ini bagaimana, Bu? Baik. Di sini maksud dari poin ketiga, fungsi Al-Quran itu sebagai
petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Nah, misalnya terdapat dalam Al-Quran itu, Al-Quran menyuruhkan untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, mengamalkan dari isi yang ada atau isi yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, contohnya misalnya, kenapa dikatakan petunjuk untuk manusia ke jalan yang lurus? Pertama, Al-Quran juga menyuruh kita untuk sholat. Nah, ketika kita sholat, dan sholat adalah amalan yang paling pertama dihisab nanti di Lauhul Mahfuz. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya lanjut ya, Nurul Huda. Iya, Bu. Baik, nah di sini Ibu akan membahas lagi tentang hadis. Nah, pengertian hadis ini secara bahasa hadis artinya baru tidak lama atau ucapan pembicaraan cerita. Nah, menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu sesuatu yang diriwayatkan atau dikatakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi baik dari sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Nah, saya ingin bertanya nih, ada anak yang membaca tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran? Saya ada anak ya, Ibu lihat dulu. Angel nih, coba baca fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ibu mau dengar nih suara dari Angel. Coba. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada. Yang kedua, memerinci Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang terakhir, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Masya Allah, terima kasih atas bantuannya sudah membaca dan ikut berpartisipasi. Nah, baik, mungkin sekian pelajaran pada hari ini. Ibu kasih tugas nih untuk anak-anak sekalian. Ibu kasih tugas tentang apa ya? Mencoba menjelaskan kembali nama-nama lain dari Al-Quran dan menjelaskan dan menyebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. Kalian sudah paham PR-nya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu harap apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Untuk itu, Ibu tutup ya. Pembelajaran pada hari ini cukup sekian untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.